Salah satunya mungkin kayak semacam perilaku yang bisa menindakkan suatu kenakalan ataupun suatu kegagalan, pokoknya perilaku yang bisa beresiko ataupun merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Begitu, benar, menurut saya. benar Cindy, thank you jawabannya. Jadi perilaku berisiko itu tuh bisa merugikan orang lain dan juga membahayakan orang tersebut. Dan salah satunya itu adalah bullying. Kalau kita tahu bullying itu biasa dilakukan oleh anak remaja seumuran kita. Terus kemudian juga ada yang namanya kekerasan seksual. Biasa ini tuh berlaku bagi orang-orang yang pacaran. Biasa kan tingkat emosinya belum stabil jadi melakukan kekerasan. Terus kemudian ada hubungan seksual sebelum menikah karena adanya pergaulan yang tidak pergaulan yang bebas. Terus kemudian ada hubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan. Kemudian juga ada hubungan seksual dengan usia yang terlalu muda. Kemudian juga ada hubungan seksual transaksional, hubungan seksual lewat anus, kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, di mana ini kan adalah salah satu penyakit yang disebut, biasa kita kenalnya itu adalah IMS. Kemudian juga ada HIV/AIDS, dan yang terakhir itu adalah nafza. Nah, jadi sekarang aku ingin menjelaskan dulu apa sih itu perundungan atau bullying. Jadi, perundungan atau bullying ini adalah tindakan agresi atau serangan yang dilakukan oleh satu orang dengan tujuan untuk menyakiti atau mengganggu orang lain atau korban yang lebih lemah darinya. Ini sama penjelasannya kayak yang tadi Cindy bilang, kalau kita itu kalau perilaku berisiko itu bisa merugikan orang lain. Nah, ada nggak sih kalian yang tahu kasus ini yang belakangan itu Kak. lagi viral? Iya Kak, yang penjual kue bukan sih Kak? Iya benar, boleh diceritain Rifai kalau kamu tahu, biar yang lain tahu. Kayak kalau nggak salah nih ini adalah seorang anak penjual kue, waktu itu dia sedang jalan gitu kan. Nah pas dia jalan itu kayak disengin sama beberapa orang. Yang pertama sih kalau nggak salah ya dijegat gitu kan, tapi dijegat terus sepedanya jatuh ke dalam rawa-rawa gitu. Nah tapi sepeda jatuh ke dalam rawa-rawa, lalu ada salah satu orang yang videoin tuh Kak, untuk niat memviralkan video tersebut gitu. Yang saya belum tahu jelas juga sih Kak, segitu aja yang saya tahu Kak. Oke, thank you Rifai. Nah, jadi gitu teman-teman ceritanya. Jadi anak ini itu adalah dia tuh sebenarnya membantu orang tuanya dalam mencari nafkah, yaitu menjual kue atau semacam gorengan. Nah, namun ternyata dikerjain sama orang-orang sekitar. Yang dipikir oleh orang-orang sekitar tersebut bahwa perlakuan itu adalah hal yang lucu. Padahal itu tuh bisa memicu dampak yang berbahaya bagi anaknya yang dibully ini, yaitu adalah bisa depresi, kurang percaya diri, dan jadinya tuh introvert, di mana dia tuh jadi sulit bergaul karena dia tuh takut untuk bersosialisasi sama orang lain karena takut dibully. Nah, perundungan atau bullying itu tuh bisa berbagai macam bentuknya. Bisa berupa fisik, psikologis, verbal, dan cyberbullying. Dan sekarang yang lagi ngetren itu adalah cyberbullying, di mana kalau kita tahu Instagram itu tuh salah satu platform yang benar-benar bisa mempengaruhi mental kesehatan kita, karena kayak stereotip orang itu sekarang udah dibentuk dari Instagram. Misalnya orang gemuk digangguin, atau misalnya ada netizen yang ngomong, kok fotonya kayak gitu sih? Itu kan otomatis udah cyberbullying karena merasa sudah memicu kepercayaan diri kita. Nah, terus yang kedua, aku mau menjelaskan tentang kekerasan seksual atau sexual assault. Nah, apa sih kekerasan seksual itu? Jadi kekerasan seksual itu adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain, serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Jadi sebenarnya kekerasan seksual ini tidak hanya berlaku atau terjadi dalam hubungan orang pacaran, tapi bisa juga hubungan misalnya kayak orang tua ke anaknya, terus juga misalnya ada orang lain ke kita, dan orang-orang yang nggak dikenal. Nah, pentingnya itu apa sih dalam kekerasan seksual? Ini tuh yang pertama, ada aspek pemaksaan, di mana kita itu sebagai korban, itu kita tuh nggak menyetujui, tapi kita dipaksa. Dan kita sebagai korban nggak mampu untuk memberikan persetujuan. Jadi misalnya kita itu karena takut atau takut lebih dikasarin, jadinya kita nurut aja, padahal kita tuh seharusnya benar-benar bertindak.
Nah, cara menghindarinya itu apa sih? Jadi khusus buat yang cewek terlebih utamanya, jadi kita itu harus punya mindset bahwa tubuh kita itu milik pribadi, jadi milik kita yang paling berharga. Dan kita nggak boleh biarin orang lain itu nyentuh bagian-bagian pribadi kita. Misalnya kayak dada kita atau bagian bokong kita, itu nggak boleh karena itu benar-benar privasinya kita. Dan kita itu harus membedakan sentuhan boleh dan tidak boleh. Kalau orang misalnya nyentuh kita, orang nggak kenal pun untuk nyentuh pundak kita pasti kita risih. Nah, kita mesti bedain itu, sentuhan boleh dan tidak boleh. Terus yang keempat, kita itu harus berani berkata tidak pada setiap ajakan yang mengarah ke kekerasan seksual. Terus kemudian biasakan budaya malu dengan tidak memperlihatkan aurat. Jadi kita harus menggunakan pakaian-pakaian yang sopan juga. Jadi kita jadi kalau kesannya sekarang di sosial media bilangnya bahwa para pelaku kekerasan seksual itu bilangnya bahwa wanita yang menggoda atau menggunakan pakaian-pakaian yang memperlihatkan aurat. Padahal sebenarnya kekerasan seksual itu bisa terjadi sama wanita-wanita yang sebenarnya cuma pakai baju kaos, celana panjang, yang mungkin kalian pun pernah ngerasain kalau adanya catcalling. Siapa yang pernah ngerasain catcalling? Ada di antara kalian? Hah? Nah, jadi catcalling itu tuh misalnya kalian lagi jalan di jalan kaki di pinggir jalan, terus kalian kayak, neng gitu, terus atau enggak minta dong nomor teleponnya gitu. Yang kayak gitu tuh bisa memicu ke kekerasan seksual. Nah, jadi tuh kita harus benar-benar berani untuk ngatain tidak dan juga melapor ke orang terdekat kita. Terus yang ketiga, itu adalah seks pranikah. Jadi seks pranikah itu adalah hubungan seksual yang dilakukan sebelum menjadi pasangan yang sah atau sebelum menikah. Nah, biasanya hubungan seks ini tuh terjadi misalnya sama orang yang pacaran. Karena pacarannya itu terlalu melewati batas, jadi dia kayak mau dia itu mulai mencoba hal-hal yang sebenarnya itu nggak boleh, apalagi harusnya dilakukan setelah menikah. Contohnya adalah hubungan seks ini. Kenapa nggak boleh dilakukan? Karena bisa memicu adanya kehamilan. Kalau kehamilan tersebut terjadi, maka remajanya tidak siap bisa memicu juga yang namanya aborsi. Nah, aborsi itu adalah salah satu tindakan berbahaya yang nanti akan kita bahas. Yang keempat adalah hubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan. Jadi, hubungan seksual lebih dari satu pasangan itu kenapa berisiko? Karena bisa menyebabkan adanya penularan infeksi menular seksual atau IMS. Karena kita pun nggak tahu kan pasangan kita itu misalnya berhubungan sama siapa aja. Dan kalaupun misalnya kita nggak tahu juga, itu bisa menyebabkan yang namanya HIV/AIDS. Nah, hal itu dikarenakan kita nggak tahu riwayat kesehatan mereka, jadinya hubungan tersebut pun bisa memicu dampak yang negatif buat kita, yaitu salah satunya risiko kanker leher rahim. Nah, kemudian yang kelima, perlakuannya itu apa sih? Yang kelima ini adalah hubungan seksual di usia yang terlalu muda. Nah, di sini itu memulai hubungan seksual sebelum usia 16 tahun. Kenapa nggak boleh? Karena bisa meningkatkan risiko kanker serviks sebesar 2 kali lipat dibanding mereka yang memulai hubungan seksual di usia 21 tahun ke atas. Jadi kita hubungan seksual itu tuh bisa memicu dampak negatif juga buat kita. Nah, dan ini pun udah diteliti yang dimana menunjukkan bahwa risiko kehamilan tidak diinginkan yang lebih tinggi pada remaja yang memulai hubungan seksual di usia yang lebih muda, khususnya di bawah 15 tahun. Terus juga di masa awal remaja, organ dan alat reproduksi ini kan berkembang sempurna. Jadi kehamilan itu bisa jadi sangat berbahaya. Contohnya kalau kalian ketahui adalah film 2 Garis Biru. Film 2 Garis Biru itu kan menceritakan bahwa adanya orang pacaran, 2 anak muda, terus kemudian dia melewati batas dan adanya kehamilan. Dan untungnya dia itu pas dan bukan untungnya sih, tapi setidaknya mereka itu bertanggung jawab atas apa perbuatan yang mereka lakukan, nggak melakukan aborsi. Terus kemudian yang keenam, ini adalah hubungan seksual transaksional. Di mana hubungan seksual transaksional ini adalah aktivitas
seksual transaksional yaitu yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan, misalnya uang atau barang, berisiko membawa dampak negatif bagi kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidakseimbangan relasi kuasa yang mempersulit posisi seseorang dalam bernegosiasi demi perilaku seks yang aman. Kemudian yang ketujuh adalah hubungan seksual lewat anus atau seks anal. Nah, biasanya ini bisa memicu adanya penularan penyakit menular seksual, termasuk HIV, terus kanker anus. Nah, itu biasa diketemu dan terjadi pada kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, misalnya kayak LGBT gitu-gitu. Nah, tapi nggak terbatas cuma di kelompok tersebut aja, bisa aja dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya. Yang ke-8 ini adalah kehamilan tidak diinginkan. Nah, kehamilan tidak diinginkan ini adalah suatu kehamilan yang karena suatu sebab maka keberadaannya tidak diinginkan atau diharapkan oleh orang tua bayi. Nah, terjadi karena apa sih? Biasa pada umumnya pada remaja. Yang pertama, perilaku seksual. Yaitu jadi minimnya pengetahuan perilaku seksual, jadi mencoba-coba hal baru, misalnya melakukan seks di luar nikah. Terus kemudian yang kedua, bisa terjadi karena adanya pemerkosaan, yang sexual assault tadi. Jadi kita itu benar-benar harus punya mindset bahwa kita itu tubuhnya itu hanya milik kita pribadi, gak boleh disentuh oleh orang lain. Terus kemudian di Indonesia, kehamilan tidak diinginkan ini berisiko terhadap komplikasi kehamilan dan upaya pengguguran kandungan atau yang diketahui sebagai aborsi. Nah, terdapat 11 wanita dan 7% pria yang pasangannya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika ditanya tindakan apa yang akan dilakukan jika dirinya atau pasangannya mengalami kehamilan tidak diinginkan, maka 52% laki-laki dan 15% wanita belum menikah umur 15 sampai 24 ini memilih untuk menggugurkan kandungannya atau melakukan aborsi. Nah, meskipun terdapat 29% laki-laki dan 39 wanita di umur yang sama untuk memilih untuk melanjutkan kehamilannya. Nah, jadi berdasarkan riset ini bisa diketahui bahwa tingkat keinginan untuk aborsi itu masih tinggi dan juga kehamilan tidak diinginkan itu juga masih tinggi. Nah, terus kemudian infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual ini adalah infeksi yang ditularkan dari orang ke orang melalui hubungan seksual ataupun kontak alat kelamin. Jadi IMS ini bisa disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, atau jamur yang hanya dapat dilihat melalui alat pembesar. Jadi kita nggak tahu, kita nggak bisa memprediksi apakah orang tersebut itu penyakit menular seksual kah atau enggak. Karena memang itu tuh tidak terlihat, karena hanya bisa dilihat oleh alat pembesar. Terus kemudian ini tuh merupakan penyakit yang serius dan menyakitkan karena bisa mempengaruhi organ reproduksi dan seksual, serta dapat menyebabkan infertilitas atau ketidaksuburan, keguguran, dan gagal bersalin. Kemudian dampaknya itu apa sih? Dampaknya ini ada dua, ada secara fisik dan secara psikologis. Kalau secara fisik, IMS ini mengakibatkan yang pertama, infeksi alat reproduksi akan menurunkan kualitas ovulasi, sehingga akan mengganggu siklus dan banyaknya haid. Yang kedua, bisa menurunkan kesuburan. Yang ketiga, peradangan alat reproduksi. Yang keempat, kanker leher rahim yang merupakan peringkat pertama kematian perempuan. Yang kelima itu adalah bekas bisul atau nanah di daerah alat kelamin, dapat mengganggu kualitas hubungan seksual di kemudian hari, dan kemudian nyeri pada saat kencing, kemudian kemandulan, dan lebih mudah terinfeksi HIV. Nah, kemudian untuk secara psikologisnya, itu bisa mengakibatkan perasaan rendah diri, malu, takut, jadinya nggak bisa bersosialisasi, terus juga takut untuk berkenalan dengan orang lain. Kemudian yang ke-10 adalah HIV dan AIDS. Jadi HIV dan AIDS ini, apa sih HIV dan AIDS? Jadi kalau AIDS itu adalah gejalanya, penyakitnya. Penyakitnya ini disebabkan yang namanya HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus, di mana merusak sistem kekebalan tubuh sehingga menjadi lemah dan tidak dapat melawan penyakit lainnya. Nah, gejala-gejalanya itu seperti apa sih? Yang pertama, berat badan kamu itu bisa turun 10% tanpa sebab yang jelas.
Yang kedua, diare lebih dari 1 bulan tanpa sebab yang jelas. Yang ketiga, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan, batuk yang tidak sembuh-sembuh, kulit gatal di seluruh tubuh, infeksi jamur, kemudian pembengkakan kelenjar getah bening di leher, ketiak, ataupun selangkangan. Nah, kemudian gimana cara pencegahannya? Ingat, pencegahannya itu adalah 5, yaitu A, B, C, D, E, yaitu 5 abjad pertama. Yang pertama adalah abstinence, di mana kita nggak boleh melakukan hubungan seksual. Jadi kalau misalnya kita belum menikah, kita nggak boleh yang melakukan namanya hubungan seksual. Yang kedua adalah be faithful, kita harus percaya, di mana kita kalau udah punya menikah nanti, kita itu harus setia terhadap satu pasangan kita. Yang ketiga, C, kondom, di mana kita itu harus menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual. Terus yang keempatnya adalah D, don't use drugs. Jadi kita nggak boleh mengenal yang namanya narkoba, apalagi menggunakan narkoba tersebut. Apalagi menggunakan narkoba tersebut bersamaan, karena bisa menularkan yang namanya HIV tadi. Nah, terus kemudian yang terakhir itu adalah equipment, di mana kita ini harus berhati-hati terhadap peralatan seperti misalnya kalau kita ke dokter, kita lihat jarum suntiknya itu baru atau enggak. Nah, kalau misalnya baru, berarti itu adalah steril dan aman untuk kita. Tapi kalau misalnya digunakan secara bergantian, kita nggak tahu yang sebelumnya kita itu misalnya mengidap penyakit apa, kita bisa tertular juga. Jadi oleh karena itu kita harus mencegah. Nah, metode penularan itu dari apa sih? Yang tadi yang aku bilang adalah jarum suntik di rumah sakit. Karena kita bisa aja kan habis transfusi produk darah atau transplantasi organ atau jaringan tubuh. Kemudian kedua ini adalah hubungan seks. Yang ketiga, pengguna narkotika suntik. Kemudian alat tajam atau suntik. Terus kemudian bayi yang dikandung dan dilahirkan oleh ibu yang terinfeksi oleh HIV. Kemudian bayi yang disusui oleh ibu yang terinfeksi HIV juga. Dan kemudian yang terakhir adalah petugas medis yang sering terpapar alat suntik terkontaminasi. Nah, setelah HIV AIDS ini ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi narkotika itu dan ketiga ini memiliki pengertian yang berbeda-beda. Jadi kalau narkotika itu adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologi. Nah, kemudian kalau psikotropika adalah setiap bahan, baik alami ataupun buatan. Nah, jadi dia ini bisa disebut juga bukan psikotropika, yang dimana setiap bahan baik alami ataupun buatan, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif, mempunyai pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, jadi kalau misalnya ketiga ini adalah zat adiktif. Jadi zat adiktif itu apa sih? Kalau zat adiktif ini adalah penghantar untuk memasuki dunia penyalahgunaan narkoba. Jadi pada mulanya seseorang ini menyicip dulu nggak langsung yang namanya narkotika, tapi dikenalin dulu yang namanya zat adiktif. Karena kalau udah nyicip zat adiktif, ini tuh bisa menjadi pecandu aktif yang kita bisa berani untuk mencoba yang namanya narkotika. Nah, zat adiktif ini dikenal di akrab di telinga masyarakat atau di kalangan remaja kita ini adalah nikotin. Biasanya kita bisa nemuin nikotin ini tuh dalam rokok dan etanol dalam minuman beralkohol dan pelarut lain yang mudah menguap seperti aseton, thinner, dan lain-lain. Makanya kalau bau aseton yang penghapus kutek ataupun thinner itu tuh baunya menyengat banget. Kenapa? Karena dia itu mengandung yang namanya zat adiktif. Nah, yang tadi sudah aku menjelaskan mengenai perilaku-perilaku berisiko yang nggak boleh dilakukan oleh remaja. Jadi, just don't do it, seperti apa yang dikatakan oleh Nike, quotes-nya. Nah, yang kedua ini aku ingin membahas mengenai topik tindakan berbahaya apa sih yang harus kita hindari di umur kalangan kita ini. Nah, jadi yang pertama itu adalah aku mau bahas dulu yang namanya pernikahan. Jadi pernikahan itu apa sih? Jadi pernikahan ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan,
sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam menjalankan suatu pernikahan, kedua belah pihak itu harus siap dulu. Siapnya itu bisa diukur berdasarkan apa? Dari usianya. Ya, jadi presiden ataupun pemerintah pun udah menetapkan bahwa di Indonesia ini minimum untuk menikah itu adalah 21 tahun untuk perempuan. Kenapa? Karena dipastikan emosi dari wanita ini tuh udah stabil. Jadi ketika mengalami yang namanya suatu kehamilan, nanti saat melahirkan, jadinya enggak depresi ataupun bisa menghadapi apa yang harus dilakukan. Nah, kalau untuk laki-laki yaitu adalah 25 tahun. Kenapa 25 tahun? Karena diperkirakan laki-laki pada umur segitu sudah bisa menjamin, bisa memenuhi dan mewujudkan kebutuhan keluarga. Yang dimana finansialnya ini tuh udah tercukupi dan terjamin. Nah, kemudian apa sebenarnya tindakan berbahayanya? Yaitu adalah pernikahan dini dan pernikahan anak. Jadi kita benar-benar harus menghindari kedua hal ini. Jadi kalau pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan pada saat salah satu atau keduanya belum memenuhi usia ideal untuk menikah. Jadi misalnya kalau pernikahan dini itu dilakukan oleh anak-anak yang umurnya masih 17, 18 tahun. Jadi yang masih di bawah peraturan yang ditetapkan. Dan ini tuh biasanya terjadi karena adanya suatu kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, terus kemudian kalau pernikahan anak, ini adalah perkawinan yang dilakukan pada saat salah satu atau keduanya masih berusia anak, yaitu kurang dari 18 tahun. Sehingga menyebabkan adanya kehamilan remaja. Maksudnya kehamilan remaja ini adalah bahwa pernikahan anak. Jadi kalau dia aja masih anak, kalau misalnya dia hamil, maka bisa terjadi namanya anak memiliki anak. Nah, terus habis itu, mengapa sih bisa terjadi? Ini tuh bisa ada 4 faktornya. Yang pertama itu adalah kultural. Kultural itu adalah karena budaya. Jadi adanya orang tua yang mempercayai bahwa anak saya ini hanya cocok dengan anak teman saya. Itu misalnya Bang Jali punya anak. Bang Jali hanya percaya sama Bang Fikri. Nah, jadi anaknya Bang Jali ini dinikahkan dengan Bang Fikri karena Bang Jali percaya bahwa anaknya Bang Fikri ini bisa merawat dan memenuhi kebutuhan anaknya Bang Jali di kedepannya nanti. Nah, yang kedua itu adalah karena faktor ekonomi. Kenapa ekonomi bisa memicu terjadinya pernikahan dini? Karena kebanyakan misalnya pada zaman dahulu atau mungkin sekarang juga masih bahwa para orang tua itu menganggap bahwa kalau anak yang menikah dia ini bisa mendapatkan berupa emas kawin, terus kemudian bisa mendapatkan ternak yang dimana bisa melunasi hutang-hutangnya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah mempertahankan kemurnian sang anak dan menghindari konsekuensi sosial. Jadi pernikahan dini itu biasa dilakukan oleh orang tua. Kenapa? Karena untuk menjaga nama baik keluarga juga. Jadi misalnya kalau mereka anaknya ini terjadi atau mengalami kehamilan, tetapi sudah dalam hubungan menikah, maka bisa menghindari namanya konsekuensi sosial. Atau misalnya itu bisa disebut julukan yang ada di lingkungan sosialnya. Jadi nanti tuh konotasinya itu jadi jelek gitu di lingkungannya. Terus kemudian yang faktor keempat itu adalah menjaga nama baik keluarga. Jadi menjaga nama baik keluarga itu berkaitan dengan yang faktor ketiga tadi. Jadi untuk mempertahankan kemurnian sang anak sehingga menghindari yang namanya konsekuensi sosial atau julukan yang buruk di tengah lingkungan sosialnya. Nah, terus kemudian berikutnya adalah dampak pernikahan dini. Jadi dampak pernikahan dini ini ada 4 juga. Yang pertama ini ada yang namanya ekonomi dan sosial. Jadi kalau ekonomi dan sosial ini dampaknya adalah yang pertama karena pernikahannya itu masih dini, umurnya juga masih di bawah yang diharuskan yaitu umur 21 dan 25 tahun. Jadi masalah perekonomiannya ini terjadi yaitu di mana nggak bisa mewujudkan yang namanya kebutuhan keluarga, jadi nggak bisa memenuhi karena si laki-laki pun belum umur 25, bahkan juga belum lulus sekolah misalnya. Jadi dia ini nggak bisa mendapatkan pekerjaan yang memenuhi kebutuhan dalam keluarganya.
Nah, kemudian yang kedua ini adalah daya saing yang rendah. Kenapa daya saingnya rendah? Karena biasanya orang pernikahan dini itu nggak lulus sekolah. Jadi karena nggak lulus sekolah, jadinya dia nggak bisa mendapatkan jenjang karir yang baik seperti anak remaja pada umumnya yang lulus sekolah. Terus yang ketiga, dampak di sosialnya itu adalah karena kita fokus sama keluarga, sama anak, jadi kita nggak punya waktu untuk bersosialisasi. Semuanya terkuras, kita harus fokus kerja, harus memenuhi kebutuhan istri, anak, jadi kita nggak punya waktu untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang terakhir itu adalah dalam dampak ekonomi dan sosial ini kita tuh kurang optimal melakukan pengasuhan terhadap anak kita. Kenapa? Karena pernikahan dini itu kan biasa dilakukan oleh anak remaja yang masih belum paham pengetahuannya, yang belum cukup pengetahuan atau intelektual pengasuhannya terhadap tentang suatu anak. Nah, yang kedua itu dampaknya bisa terhadap psikologis. Kenapa psikologis? Karena dilakukan oleh anak-anak yang di bawah umur, jadi emosi yang tidak yang tidak stabil ini memicu adanya pertengkaran. Nah, pertengkaran ini bisa menyebabkan yang namanya perlakuan kekerasan atau perlakuan kekerasan yang dimana misalnya laki-lakinya bisa nonjok wanitanya, dan dimana kalau misalnya seorang wanita ini menikah di bawah umur 21 tahun. Karena emosi dia itu masih nggak stabil, jadi ketika dia mengalami suatu kehamilan, dia ini bisa merasakan yang namanya baby blues. Di mana baby blues ini adalah kondisi yang emosionalnya ini jadinya tergoncang karena merasa bahwa nanti ketika dia lahir bahkan rewel anak tersebut. Nah, kemudian karena emosinya nggak bisa distabilin, jadi karena tuntutan sebagai orang tua muda. Nah, dampak ketiganya ini adalah pendidikan. Kenapa pendidikan dampaknya? Karena karena pernikahan ini bisa menyebabkan pelakunya si wanita ataupun laki-laki sekolahnya. Nah, menurut penelitian, anak perempuan yang menikah ini memiliki kecenderungan 11 kali lebih besar untuk Nah, yang terakhir dampaknya itu adalah kesehatan. Ya, kalau kita melakukan pernikahan dini itu bisa berisiko mengalami kesehatan reproduksi seperti kanker rahim, trauma fisik pada organ intim. Kesehatan itu lebih besar bagi seorang perempuan. Kenapa? Karena satu, karena kita emosinya nggak stabil. Jadi kita bisa mengalami yang namanya eklamsia atau kejang-kejang. Yang kedua, karena organ reproduksi dalam tubuh si wanita tersebut juga belum siap dalam dan optimal kegunaannya. Terus yang ketiga, bisa menyebabkan melahirkan baik kekurangan berat badan atau yang dikenal juga BBLR, memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melahirkan anak yang stunting. Terus kemudian proses persalinannya ini tidak memiliki pengetahuan dan bekal bagaimana cara melahirkan yang benar, terus juga nggak memiliki emosi yang juga stabil, pendarahan yang terus-menerus karena otot rahimnya ini terlalu lemah. Nah, yang berikutnya mengenai aborsi. Jadi kalau tadi ini adalah pernikahan dini yang bisa memicu kehamilan, aborsi itu. Jadi
ini adalah tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri dan menggugurkan kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu, yakni sebelum risiko, yaitu adalah hubungan seksual pranikah ataupun status kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi aborsi itu tidak hanya terjadi sama orang yang belum menikah, tapi juga bisa terjadi sama orang yang memiliki status menikah, namun tidak menginginkan kehamilan tersebut. Kedua orang tuanya ini misalnya orang tua pihak laki-laki maunya anaknya itu adalah laki-laki yang dilahirkan. Kehamilan tersebut tidak diinginkan, jadi mengakibatkan depresi yang akhirnya melakukan aborsi tidak aman. Nah, aborsi tidak aman itu bisa terjadi lewat apa sih? Yaitu dengan 3 cara. Ada ramuan-ramuan, misalnya tuh minum kayak jamu-jamuan, obat-obatan, misalnya juga buah nanas muda, si fisik, di mana melakukan pijatan pada rahim agar janin ini terlepas dari rahim. Terus yang ketiga, yang ini adalah gambar bambu runcing, yaitu di mana biasanya aborsi itu bisa dilakukan juga dengan alat bantu tradisional yang tidak steril, di mana itu bisa menyebabkan justru risikonya lebih tinggi terhadap rahim seorang wanita. Nah, kemudian aborsi di Indonesia. Jadi kalau aborsi di Indonesia itu benar-benar dilarang. Kenapa dilarang? Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berkaitan juga dengan pasal 346 dan 34, aborsi itu memiliki risiko yang sangat tinggi kecuali kehamilan tersebut membahayakan jiwa seorang perempuan yang mengalami kehamilan tersebut. Nah, kenapa risikonya bisa tinggi? Karena kalau dilakukan secara tidak aman, tidak dilakukan secara profesional, juga bisa mengakibatkan dampak-dampak yang sebenarnya tidak diinginkan oleh seorang wanita. Nah, dampaknya itu bisa apa sih? Yang pertama ini adalah jika dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang tidak standar, jadi bisa menyebabkan risiko rahimnya ini robek atau luka besar sekali yang menyebabkan adanya pendarahan. Nah, dari pendarahan tersebut bisa memicu adanya tumor dalam rahim seorang perempuan. Nah, aborsi yang ilegal yang dilakukan oleh orang yang tidak ahli, ini dapat menyebabkan proses kuretasi tidak bersih. Yang tadi kalau misalnya kita menggunakan alat-alat tidak standar dan tidak tajam, dilakukan juga orang yang tidak ahli, tidak profesional, maka bisa memicu adanya pendarahan besar yang bisa merugikan seorang wanita. Kemudian yang keempat ini adalah peralatan yang tidak steril dampaknya. Terus yang berikutnya adalah kalau tadi kan dampaknya secara fisik, kalau ini adalah dampaknya sisi psikologis. Kenapa psikologis? Karena dari aborsi tersebut seorang wanita itu bisa selalu mengingat bahwa oh ya saya pernah aborsi dulu. Jadi menyebabkan dia ini menderita depresi, di mana dia tuh menyalah-nyalahkan dirinya. Karena biasanya orang yang melakukan depresi ini akan sulit, kononnya ini bisa sulit mengalami yang namanya kehamilan lagi. Jadi dia ini bisa memiliki rasa bersalah yang sangat besar, terus juga kepribadiannya ini menjadi introvert. Introvert itu jadi kayak susah bersosialisasi dengan orang lain. Dan kalaupun dia mengalami kehamilan, bisa memiliki kemungkinan yang besar untuk bermasalah terhadap janinnya, di mana bisa mengalami masalah pada mata, otak, ataupun alat pencernaannya. Nah, jadi berikut tadi udah aku jelasin mengenai perilaku berisiko, tindakan berbahaya, dan semoga yang aku jelasin ini benar-benar bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah, sebelum aku menutup presentasi aku ini ingin mengingatkan kembali bahwa Duta Genre Jakarta Pusat ini sedang mengadakan pemilihan Duta Genre. Jadi pendaftaran. Nah, jadi buat kalian yang mau ikut bisa langsung follow Instagramnya genre_jakpus. Nanti di situ ada informasi-informasi lengkapnya. Dan buat kalian yang bertanya Duta Genre itu ngapain aja sih Kak? Jadi Duta Genre ini nggak sekedar kita hanya menjadi seorang duta, tapi kita juga menerapkan
pengetahuan tersebut dalam diri kita dan kita menjadi generasi berencana yang membawa pengaruh yang positif juga terhadap lingkungan kita. Jadi misalnya kalau ada teman-teman kita yang tidak atau kurangnya pengetahuan mengenai perilaku berbahaya, tindakan beresiko, kita pun bisa memberikan pengetahuan kepada mereka. Jadi buat kalian yang mau ikut Duta Genre, langsung aja follow di Instagramnya dan ikut, jangan sampai lupa. Dan terima kasih semuanya. Kak Fira, boleh nggak ada Ya. sesi tanya jawab kepada yang pengen bertanya? Semuanya, mau ibu murid semua atau guru-guru yang mau tanya kepada Kak Fira, silakan. Kak, aku mau nanya, Kak. Iya, boleh. Kenalin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Nova Raharjo dari SMA 5 Jakarta. Nah, saya ingin bertanya, sekarang ini kan banyak banget berita anak-anak itu dilecehkan di jalanan gitu, kayak yang catcalling ya. Catcalling yang tadi kakak bilang. Nah, terus sebagian besar tuh saya baca berita di TV atau koran-koran, pelaku tersebut tuh kayak menunjukkan kemaluannya di tengah jalan gitu yang sepi, atau anaknya itu lagi sendiri gitu. Nah, menurut kakak bagaimana sih seharusnya sikap kita yang sebenarnya gitu saat misalkan kita harus survive saat kejadian tersebut? Misalkan saya mengalami hal itu, terus gimana sih menurut kakak tanggapan saya yang sebaiknya? Terima kasih, Kak. Ya, jadi terima kasih Sandra atas pertanyaannya. Jadi Marsha, jadi aku langsung jawab aja ya. Ya, saya jawab aja, Kak, nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau misalnya pendapat aku, kalau misalnya aku ada dalam situasi tersebut, dan di mana tadi kan kamu bilang bahwa seorang pelaku tersebut menunjukkan kemaluannya, dan apabila kita ada di ruangan publik, misalnya kita ada di jalanan, kita ini yang tadinya misalnya jalan di sebelah kiri, jadi kita itu benar-benar harus langsung jalan ke keramaian. Jadi jangan sampai kita tuh hanya diam, nggak bertindak, kayak cuma pasrah gitu. Jadi jangan. Jadi kita harus benar-benar langsung bertindak, gerak cepat, bahwa kita tuh harus langsung cari keramaian dan kita langsung cepat-cepat menjauh dari orang tersebut. Jadi menurutku langsung cari keramaian, ataupun kalau misalnya nggak ada keramaian, kita harus langsung telepon teman. Jadi kalau seakan-akan yang aku, seperti pengalaman aku sendiri, jadi aku ini pernah digangguin olehnya mas-mas di jalan. Jadi waktu itu lagi jalan dari bank ke rumah. Nah di situ tuh aku digangguin, dibilang neng gitu kan. Nah kemudian, oh ya ma, ya mau kesini ya gitu. Terus tiba-tiba mas-masnya itu kayak dengar kalau aku itu udah telepon orang, ada orang mau datang. Nah jadi dia itu akan memiliki rasa takut bahwa itu orang udah manggil orang gitu. Jadinya dia pun nggak akan melakukan hal tersebut gitu, Sandra. Semoga tapi terjawab. Kan kalau misalkan orang itu kayak punya gangguan gitu, kan biasanya emang gimana ya? Misalnya langsung aja gitu, kayak dia tuh kalau kita takut malah puas gitu ya Kak. Kalau kita malah dikejar ya maksudnya. Iya, maksudnya kayak benar-benar lagi pikirannya kosong gitu kan. Biasanya kalau ada orang yang tiba-tiba datang ke kita tuh biasanya kan kita kayak langsung kaget, pasrah gitu. Nah, saya biasanya baca berita tuh anak-anak lebih condong ke perasaan takut, malah kayak perasaan langsung pasrah dan diem aja di situ. Punya hasrat senang gitu karena dia berhasil gitu. Jadi itu kalau kayak gitu gimana Kak biasanya? Nah, balik lagi ke tadi yang aku jelasin. Kita tuh cara mencegahnya itu yang pertama, kita harus berani yang namanya bilang enggak. Dan kita tuh harus benar-benar percaya diri bahwa tubuh kita ini milik kita. Orang lain itu nggak punya hak atas tubuh kita. Kita pun harus menjaga tubuh kita ini dengan cara apa? Misalnya kita bantu minta pertolongan orang lain, dan juga kita lari ke keramaian, kita minta tolong orang lain. Jadi jangan sampai diam aja. Walau sekalipun orang tersebut yang melakukan pelakunya ini adalah mengalami gangguan jiwa,
kita benar-benar harus berani juga. Jangan sampai kita mikirnya, oh dia ada gangguan jiwa, ya udahlah maklum. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi kita tetap benar-benar harus nerapin cara pencegahan tersebut ke semua orang. Jadi tanpa pandang bulu siapapun orang tersebut gitu, Sandra. Oke, makasih Kak. Ya, makasih juga. Ada yang ingin bertanya lagi, satu lagi? Saya Kak, saya mau nanya. Boleh. Saya mau nanya nih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindi dari SMPN 17 ingin bertanya kepada Kak Vira. Nih Kak, saya mau nanya, kan sekarang kan banyak banget nih Kak, kayak pelecehan seksual di jalanan gitu kan Kak. Terus kemarin saya ngeliat berita, ada kayak orang yang dilecehkan gitu sama pria, tapi orang itu tuh bukannya ngelapor polisi, malah memendamnya sendiri gitu loh Kak. Dia kayak nggak berani ngelaporin kalau misalnya orang yang tadi tuh ngelecehin dia. Tanggapan Kakak tentang hal itu tuh gimana Kak? Makasih Kak. Iya, makasih Cindy atas pertanyaannya. Kalau tanggapan aku terhadap hal tersebut justru nggak setuju, karena balik lagi yang tadi aku bilang bahwa tubuh kita ini milik kita nggak boleh merasa bahwa misalnya yang tadi kamu bilang dia itu hanya pasrah, dia takut nggak tega ngelaporin orang tersebut. Sekalipun yang ngelakuin pelecehan seksual itu adalah orang tua kita tuh benar-benar harus melaporkan, karena kalau kita nggak ngelaporin, kita mendem diri sendiri, itu bisa memicu mental kita juga, karena kita tuh bisa mendapatkan misalnya rasa bersalah, terngiang-ngiang, kita jadi trauma untuk bertemu sama lawan jenis. Kita jadinya introvert, kita nggak bisa bersosialisasi. Jadi oleh karena itu kita benar-benar harus tanamkan, kalau orang melakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual, kita ini harus benar-benar melaporkan, apalagi pelecehan seksualnya itu udah benar-benar parah terhadap diri kita. Gitu Cindy. Makasih Kak Vira. Gitu ya Kak? Iya sih benar. Makasih ya Kak. Iya. Makasih Kak Vira atas materi yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Vira semua bermanfaat bagi kita, dan kita yang tidak tahu menjadi tahu apa yang disampaikan oleh Kak Vira. Semoga kita terapin di kehidupan kita dan kita terhindar dari perilaku berisiko di zaman sekarang ini. Terima kasih Kak Vira. Ya, terima kasih. Jangan lupa daftar Duta Genre. Ya. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu materi kedua tentang perencanaan berkeluarga, kesiapan berkeluarga yang disampaikan oleh Kak Nolera Sari AMD dari Forum Genre Jakarta Pusat. Kepada Kak Lela, kami persilahkan. Kak Lela ada? Baik, halo teman-teman PIK Air Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Laila. Saya dari Forum Genre Jakarta Pusat dan akan sedikit menyampaikan. Kita belajar bareng-bareng ya. Hari ini kita sharing juga ya, dan izin buat ibu-ibu gurunya juga ya. Saya di sini akan berbicara tentang kesiapan berkeluarga. Baik, udah kelihatan PPT-nya? Belum Kak. Belum? Udah. Sudah. Udah? Sekarang sudah. Makasih ya buat teman-teman. Di sini saya akan berbicara, kita sharing tentang kesiapan berkeluarga untuk generasi berencana Jakarta Pusat. Di mana ini penting banget materinya buat anak-anak remaja terutama. Nah,
Oke. Sebelumnya kan katanya kalau misalnya nggak kenal maka nggak sayang. Saya ini kan Duta Genre Jakarta Pusat 2018. Jadi di atas teman-teman yang bertugas di tahun 2019. Nah, udah hampir 1 tahun yang lalu. Nama saya Nur Laila. Tempat tanggal lahir saya Bekasi 7 November 1996. Alamat saya sekarang yaitu Jalan Pulo Kamboja nomor 115A, RT 4, RW 15, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Riwayat pendidikan saya SD di Pantai Bahagia 01 dari tahun 2003 sampai 2009. SMP di SMPN 1 Muara Gembong, yaitu pada tahun 2009 sampai 2012. Nah, saya pernah mondok nih teman-teman. Di sini ada nggak teman-teman yang mungkin SMP-nya pernah di pondok pesantren atau bagaimana? Saya pernah belajar di pondok pesantren modern Darul Ulum Lido. Mungkin ada yang tahu di daerah Bogor dekat SPN Lido. Tahun 2012 sampai 2016 dan kemarin sempat belajar di Akademi Kebidanan RSPAD Gatot Subroto pada tahun 2017 sampai 2020. Pengalaman bekerja saya pernah mengajar Madrasah Aliyah dari Ulum Lido dan praktek bidan mandiri serta bekerja di praktek bidan klinik 24 jam. Nah, teman-teman, karena hari ini kita akan membahas tentang kesiapan berkeluarga. Aku mau nih semuanya aktif ya di sesi ini. Coba gak apa-apa, unmute dulu. Menurut kalian apa itu kesiapan berkeluarga? Siapa yang tahu coba sebelum saya sampaikan? Kayak kalau menurut saya Kak, kesiapan berkeluarga itu adalah seorang anak atau remaja-remaja yang kayak pada umumnya sih orang-orang yang pacaran itu sudah menyiapkan kayak nanti gini ya, kita kan bentar lagi berkeluarga nih, kamu lamar aku dulu ya, gini terus nanti kita honeymoonnya di sini gitu sih Kak, kayak kesiapan berkeluarga kayak nanti kita punya anak segini ya, gini gitu Kak, menurut saya sih gitu. Jadi bagaimana planning ke depan ya, kayak gitu. Ya, planning ke depan. Ada lagi teman-teman yang lain? Ayo, kita sharing aja, santai aja di sini. Aku pengennya tuh kita ya udah ngobrol. Bagaimana sih nih anak-anak remaja punya planning apa? Tetapi di samping itu kita harus tahu bagaimana berkeluarga itu. Ingat, berkeluarga itu kan bukan sesuatu hal nih. Di sini sesungguhnya pernikahan itu bukanlah hal yang asal untuk dilaksanakan, betul nggak? Betul. Iya, betul ya. Diperlukan kesiapan dari berbagai aspek yang menyeluruh. Jadi bukan aspek dari planning kita doang, misalnya dari kesiapan diri kita, fisik kita, psikologis kita, dan lain-lain. Secara menyeluruh atau komprehensif, agar sebuah pernikahan itu dapat berlangsung langgeng, bahagia, dan sejahtera. Tapi perlu dinotis buat teman-teman remaja, PIK Jakarta Pusat, ini itu bukan berarti materi yang nanti itu kalian dapetin, tapi kalian oh iya ya nanti berkeluarga gini. Tapi di sini akan aku share tentang bagaimana persiapan diri kita sebagai remaja, jangan sampai salah ketika memang mengambil keputusan yang nantinya itu akan merugikan, ya. Oke, next. Di sini apa saja faktor pendukung kesiapan berkeluarga? Yang pertama itu adalah usia ideal. Betul? Coba teman-teman PIKR nih pasti udah tahu usia ideal untuk perempuan itu berapa dan laki-laki itu berapa untuk siap menikah. Coba. Siapa yang tahu? 21. 21 perempuan ya Kak? Laki-laki 24 apa 20? Berapa? Perempuan itu 21. Laki-laki 25. Laki-laki 25. Iya, laki-laki 25 tahun. Nah, kenapa harus ada usia ideal? Karena usia ideal itu bisa menjadi batas di mana pertama
dia itu memang sudah lulus dari 21 tahun itu kebanyakan pada umumnya itu sudah lulus SD, SMP, SMA sampai dia kuliah. Nah, kenapa batas minimum itu pada perempuan 21? Karena perempuan itu bisa dilamar atau bisa diajak nikah itu ketika dia sudah lulus kuliah atau pendidikannya. Nah, kalau misalnya laki-laki, itu kenapa 25 tahun, bedanya 4 tahun? Siapa yang tahu? Karena sudah memiliki pekerjaan gitu untuk menafkahi keluarganya. Good banget, bagus banget jawabannya. Karena di usia 25 tahun itu biasanya seorang laki-laki itu sudah, ya, pertama dia sudah mempunyai pekerjaan, karena di batas 21 tahun itu dia selesai, seenggaknya dia itu harus punya pekerjaan, karena ketika emang dia itu melamar seorang wanita, dia menikah dengan wanita, dia itu mempunyai tanggungan, betul? Betul. Ya, dia mempunyai tanggungan atas keluarganya nanti. Jadi dia harus menafkahi keluarganya dengan cara yaitu 25 tahun itu biasanya seenggaknya dia udah mempunyai pekerjaan gitu. Nah, kesiapan finansial. Coba, kesiapan finansial ini bisa kita katakan bahwasanya seseorang yang memang sudah cukup secara material, finansialnya sudah kuat, cukup, mapan, baru dia siap untuk mempunyai keluarga. Gitu. Kesiapan fisik. Nah, ini tadi aku udah dengar banyak, Kak Fira itu udah ngejelasin banyak tentang kesiapan fisik, terutama tentang sistem reproduksi dan lain-lain. Ya, kesiapan fisik ini berhubungan juga dengan usia, dan kesiapan fisik ini sangat erat kaitannya dengan kesiapan sistem reproduksi seorang remaja atau seorang yang memang akan memilih untuk berkeluarga. Karena untuk perempuan, sistem reproduksi itu sangatlah penting. Ya, pertama harus dijaga, kedua harus cukup. Cukup di mana? Cukup untuk nanti kan karena semuanya itu pasti pengen kalau misalnya dia udah berkeluarga itu mempunyai keturunan, betul? Betul. Ya, maka dari itu kesiapan fisik ini harus benar-benar disiapkan gitu. Seperti sistem reproduksinya harus sudah cukup umur, cukup untuk kesiapan reproduksi. Misalnya anak-anak remaja yang di bawah umur itu belum siap sistem reproduksinya. Ya kan tadi udah sempat disinggung, akan terjadinya preeklamsia, akan terjadinya perdarahan, akan terjadinya baby blues ketika nanti dia mempunyai anak. Nah, kesiapan fisik ini sangatlah berhubungan erat dengan sistem reproduksinya yang nanti akan melahirkan, akan ada perubahan-perubahan. Misalnya dia menjadi seorang ibu itu banyak banget rintangannya gitu kan, harus benar-benar siap. Jadi seorang perempuan dan seorang laki-laki ini harus mempunyai kesiapan fisik. Lalu di sini ada kesiapan mental. Nah, kesiapan mental ini berkaitan erat ketika memang mempunyai keluarga, itu pasti ada istilah seperti ini. Ketika memang sebagai seorang remaja itu pasti ngelihat, kalian nih ya, suka nggak ngelihat di YouTube banyak pasangan-pasangan muda yang emang udah enak banget ya kayaknya berkeluarga. Coba kalian tuh harus mikir bahwasannya ketika memang kita lihat di sosial media itu pasti yang di-share itu yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang bahagia-bahagia. Betul gak? Bener gak? Bener ya. banget Kak. Nah, nggak ada tuh orang yang share di sosial media yang emang benar-benar lagi sedih. Iya, ada banyak orang yang galau kayak gitu-gitu. Tapi kebanyakan itu orang lagi jalan-jalan, hangout kemana, dia share di sosial medianya. Nah, begitupun artis-artis, YouTuber dan lain-lain. Ingat, kelihatannya emang enak, tetapi itu sebetulnya yang di-share itu yang indah-indah aja gitu. Dan ada peribahasa bahwasannya ketika kita memang mau menikah nih, kelihatannya itu pemandangannya itu indah, kayak gunung. Gunung tuh indah nggak? Gunung indah kan?
Nah, pas kita lihat, pas kita jalanin, pas kita mau naik ke gunung, banyak gak batu terjal? Banyak gak jurang? Banyak banget tantangan. Banyak gak bahaya? Banyak gak hewan-hewan buas? Kayak gitu. Banyak, Pak. Begitulah pernikahan. Jadi kalau misalnya pernikahan itu ketika dilihat, ya kayaknya enak banget, jadi pasangan muda segala macam. Ingat, apa yang sudah kita siapkan? Apa yang sudah siap dari diri kita? Adakah sudah usia yang ideal? Adakah kesiapan finansial yang cukup? Adakah kesiapan fisik yang sudah memenuhi? Adakah kesiapan mental? Nah, apa yang berkaitan dengan kesiapan mental itu? Misalnya, banyak. Misalnya nih, mungkin maaf ibu-ibu guru mungkin yang emang udah menikah, pasti udah ngerasain yang namanya hidup, ketemu sama mertua, hidup bertemu dengan ipar dan lain-lain. Itu pasti aja ada yang namanya cekcok lah, problem lah, dan lain-lain lah. Jadi kesiapan mental ini harus benar-benar jadi faktor aspek pendukung kesiapan berkeluarga. Jadi mental kita udah kuat, baru kita siap. Dan itu biasanya berkaitan juga dengan kedewasaan di usia yang ideal. Kesiapan emosional atau emosi. Coba. Banyak, jangankan kayak gitu. Banyak nih anak-anak remaja yang sedang pubertas, mempunyai pasangan pacaran misalnya. Emang kalian nggak pernah tuh yang namanya berantem-berantem sama pasangannya atau pacarnya? Pasti sering, karena itu berkaitan erat dengan usia kalian yang belum stabil. Jadi kesiapan emosionalnya itu belum stabil juga. Jangan cuma delete aja nih WA-nya, marah, ngambek, ya kan? Terusnya teleponnya nggak diangkat dan netting kemana-mana mikirnya kayak gitu. Berarti itu tandanya belum siap secara emosi. Ya. Lanjut yaitu kesiapan sosial. Nah, kesiapan sosial ini berkaitan erat dengan lingkungan sekitar, di mana orang-orang yang nantinya berkeluarga itu wajib dan harus bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kan kita nggak hidup di hutan, betul? Kita nggak hidup di yang jauh dari keramaian. Biasanya kita hidup itu ya disekelilingi oleh orang-orang, rumah seperti itu. Kita harus benar-benar kalau misalnya orang yang udah berkeluarga itu pasti kan ke tetangganya, tapi ingat kalau misalnya emang ke tetangga itu jangan ngejulitnya aja, jangan cuman ngomongin orangnya aja gitu, tapi apa-apa kegiatan yang ada di masyarakat ikuti gitu. Ini kesiapan sosial antara teman ke teman kayak gitu. Nah, sekarang kesiapan moral. Nah, moral ini adalah berkaitan dengan sikap, ya kan? Terusnya ini juga berkaitan erat dengan bagaimana cara tingkah laku gitu, bagaimana misalnya ada permasalahan segala macam untuk menghadapinya gitu. Terusnya kesiapan interpersonal juga berkaitan erat dengan pribadi masing-masing, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan lain-lain. Life skill ini adalah keterampilan hidup, di mana ketika memang dia mempunyai kehidupan berkeluarga, ya kecakapan, dia harus mempunyai intelektual atau pengetahuannya harus memang betul-betul diupgrade terus. Nah, terutama untuk wanita-wanita jangan sampai stuck aja di situ gitu. Kan biasanya nih ibu-ibu atau wanita-wanita itu ngerasa ya udahlah kayak gini gitu, tapi dia nggak upgrade lagi pengetahuannya. Itu sangatlah penting untuk pertumbuhan anaknya nanti. Jadi kayak misalnya ibu-ibu juga harus upgrade tentang pengetahuan apapun, tentang media sosialnya, karena kita punya anak keturunan, jadi kita harus tetap tahu dari situ gitu. Terusnya dapat disimpulkan bahwa untuk langgeng dan sejahtera sebuah keluarga perlu dibekali dengan penerapan 8 fungsi keluarga. Ini jangan dilupakan teman-teman. Jadi ada ketika memang adanya kesiapan berkeluarga, kita harus tentang 8 fungsi keluarga. Fungsi agama itu jelas untuk jadi pedoman atau benteng kita
Karena ketika memang resah, ketika memang mempunyai masalah segala macam, apa yang kita harus lakukan? Kita harus tetap ingat pada Tuhan yang Maha Esa. Fungsi sosial budaya, di mana sosial budaya ini juga diperlukan. Misalnya kebanyakan kita itu tinggal di daerah Jakarta, misalnya. Tahulah sosial budayanya itu apa, orang Betawi, ada ondel-ondel dan lain-lain. Itu harus dikenali. Terusnya fungsi cinta dan kasih sayang. Ini sangatlah penting untuk sebuah keluarga. Karena jangan sampai anak-anak kita yang memang harus kita perhatikan, terutama remaja-remaja yang sedang ada di transisi antara anak kecil dan dewasa, yaitu sedang mencari jati diri. Nah, cinta dan kasih sayang inilah yang berfungsi untuk, misalnya ada anak kita yang memang terlihat murung, sebetulnya dia tidak murung, jadi anak yang kenapa ya gitu. Nah, cinta dan kasih sayang ini sangatlah perlu. Kita rangkul dia, kita ajak ngobrol santai seperti orang tua, jangan langsung judge dia seperti ABC, tetapi dengan cinta dan kasih sayang ini bisa tertanggulangi. Fungsi perlindungan. Ini sangat penting. Sebagai orang tua harus melindungi anak-anaknya. Iya. Fungsi reproduksi yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Fira, sudah dijelaskan juga sedikit dengan saya, yaitu sistem reproduksi itu betul-betul harus dijaga. Terutama sebagai orang wanita harus benar-benar tahu cara personal hygiene, bagaimana cara membersihkannya dan segala macam. Fungsi sosial dan pendidikan. Ingat, kita sebagai seorang remaja itu harus tahu bersosialisasi dan pendidikan kita. Misalnya kita ini anak remaja yang masih bersekolah, ingatlah kehidupan dan kesiapan berkeluarga. Misalnya belum lulus sekolah SMA, luluslah, jadilah siswa yang baik. Dan bagaimana caranya, yaitu belajar dan punya semangat, motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan pendidikannya. Fungsi ekonomi yang tadi berkaitan dengan finansialnya. Harus cukup, harus bisa mengatur segala macam kebutuhannya. Gitu. Fungsi lingkungan tadi dijelaskan juga, kita harus benar-benar mengetahui lingkungan kita seperti apa, caranya bagaimana, jangan sampai malah terpengaruh oleh lingkungan. Misalnya banyak teman-teman kita memang mungkin ada di lingkungan yang kurang bagus, tetapi di situ bagaimana cara sebagai remaja yang baik itu mempunyai kesiapan untuk menghadapi lingkungan seperti itu. Nah, kan banyak kan udah yang pengetahuan yang diberikan oleh bapak guru, ibu guru di sekolah untuk menjadi remaja yang kayak gitu, sehat, cerdas, ceria. Udah sehat, dia cerdas, dia bisa memilih bagaimana lingkungannya dan harus ceria. Ketika memang dia mempunyai jasmani yang sehat, otak yang cerdas, pasti dia mempunyai sifat yang ceria gitu ya. Jadi harus tahu lingkungan itu seperti apa buat adik-adik atau teman-teman PIK Jakarta Pusat. Nah, baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bisa kita buka sesi tanya jawab. Dibuka berapa orang untuk sesi tanya jawab? Iya, boleh. Kak, saya mau nanya, Kak. Apa tuh? Ya, sini boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Stefania dari SMPN 17 Jakarta ingin bertanya. Nih Kak, ini kan kayak lagi ngebahas tentang keluarga-keluarga gitu ya. Ya. Nah, saya mau nanya nih Kak, banyak keluarga yang kayak pecah ataupun bercerai, tapi penerapan 8 yang tadi Kakak kasih tahunya itu ada semua Kak. Kayak misalnya nih mereka cerai, padahal tuh kayak fungsi agama mereka ada cinta, pendidikan, sosial, ekonomi, lingkungan gitu tuh Kak. Tapi kayak yang ini, tapi kayak mereka tuh tetap cerai ataupun berpisah. Nah, itu tuh
apa tuh Kak? Kayak maksudnya tuh tanggapannya tuh gimana gitu? Makasih Kak. Wassalamualaikum. Iya, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya yang bagus banget ya. Ini ada 8 fungsi keluarga. Karena katanya 8 fungsi keluarga itu sudah berfungsi dengan baik di dalam satu keluarga. Ingat, kalau misalnya dia berfungsi dengan baik dalam satu keluarga, akan menghasilkan keluarga yang harmonis, akan menghasilkan keluarga yang memang benar-benar nggak ada masalah seperti itu. Nah, kalau yang tadi Cindy tanyakan terkait itu, mungkin adanya cinta dan kasih sayang sudah hilang. Biasanya orang yang bercerai itu sudah ada rasa cinta dan kasih sayangnya yang berkurang, atau kayaknya nggak cocok nih gitu sama ini yang pasangannya yang sekarang, jadilah bercerai seperti itu. Terusnya ada juga banyak faktor ya, karena bisa juga fungsi ekonominya yang menjadi faktor sebuah keluarga itu bercerai. Terusnya dan lingkungannya juga bisa juga, lingkungannya yang memang terpengaruh nih, misalnya memang sih ketika memang ada beberapa pengalaman yang banyak sih, karena karena saya itu kan bekerja sebagai bidan di klinik 24 jam, entah itu saya melayani untuk melahirkan, ada ibu-ibu ber-KB, dan itu banyak informasi-informasi yang saya dapati bahwasanya jadi ibu rumah tangga tuh kayak gini Mbak, jadi ibu rumah tangga tuh kayak gini Bu bidan. Terusnya ada nih kayak ada beberapa pasien saya yang memang bercerita bahwasanya tentang keluarganya kayak gini. Dan jikalau memang 8 fungsi keluarga yang sudah berfungsi dengan baik, pasti keluarganya itu akan utuh, akan harmonis. Kebanyakan kalau misalnya dia ada istilah gini, kalau misalnya ketika pacaran memang kayaknya aduh sayang-sayangnya gitu, ada yang kayak gitu. Tapi ntar ketika menikah itu pasti banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan-permasalahan gitu. Jadi kalau misalnya tadi Cindy bilang 8 fungsi keluarganya udah Kak gitu, tapi kita lihat lagi, apa nih jadi faktornya gitu. Kebanyakan itu pasangan yang bercerai itu entah dari cinta dan kasih sayang, entah itu ekonomi, entah itu mungkin sistem reproduksi, pasti dari 8 fungsi keluarga ini ada yang tidak berfungsi dengan baik kayak gitu. Maka dari itu sebagai generasi muda nih, generasi berencana, harus merencanakan, betul-betul merencanakan. Ketika memang menjadi siswa, ya udahlah jadi siswa yang baik. Lulus dulu kuliah, sekolahnya, kuliah dulu baru. Kalau misalnya emang udah siap dari 10 aspek yang tadi disebutkan, barulah berkeluarga kayak gitu. Untuk mengantisipasi adanya perceraian dan keluarga yang tidak harmonis dan tidak langgeng. Kayak gitu ya Cindy. Pasti tuh dari 8 fungsi keluarga ini ada yang tidak berfungsi dengan baik. Banyak kan tuh ibu-ibu kalau ngomong udah, ya saya mah gimana ya Bu, ya namanya juga udah ibu-ibu, dulu iya pacaran kayak gini enak, gini. Pas sudah nikah kayak gini Bu, kayak pasti ada aja gitu. Dan dari ini ya, pengalaman saya ketika emang menolong persalinan, si ibu ini, kebanyakan itu kan sekarang itu ada buat adik-adik dan buat ini sharing aja ya. Jadi tuh buat pengetahuan aja. Jadi nanti ketika misalnya kita bersalin nih, ada yang namanya sayang ibu, asuhan sayang ibu, di mana asuhan sayang ibu ini si suami ini harus menemani si ibunya melihat istrinya itu mengalami proses persalinan. Wah, itu sangat subhanallah ya, banyak banget keajaiban, anugerah dan segala macam. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu guru itu pernah ngerasain yang namanya bersalin, nemenin istrinya segala macam, itu benar-benar. Dan dari situ bakal ada atau akan ada rasa cinta dan kasih sayang yang berlebih terlihat di situ. Kayak gitu ya, Cindy. Jelas saya? Makasih banyak ya Kak jawabannya. Iya, sama-sama. Yang ingin bertanya lagi, silakan dari ibu gurunya atau dari anak-anak semua. Apakah ingin bertanya? Yang lain? Boleh, kita sharing aja di sini. Waktu masih banyak kok. Iya, betul ya Marsha ya.
Yuk, yang ingin bertanya. Ada di chat Silakan. mungkin, Marsha? Saya, Kak. Oh, Oke. Sandra, silakan pertanyaannya saya. Saya tuh kan cita-citanya pengen jadi wanita karir, Kak. Iya. Wanita yang bisa seimbang antara pekerjaan juga keluarga juga. Tapi biasanya tuh orang kebanyakan bilang kalau perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kan cuma nungguin suaminya, ngerawat suaminya sama anak-anak gitu di rumah. Nah, saya tuh pengen bisa Kak jadi wanita karir dan kayak mematahkan semua omongan-omongan ibu-ibu yang biasanya gitu. Nah, menurut Kakak tuh hal-hal apa aja sih yang harus kita perhatikan untuk kita tetap bisa membagi waktu kita antara kerja nanti, terus pendidikan anaknya juga tetap baik, sama agamanya juga tetap bagus gitu di keluarga. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Aku bantu jawab, langsung jawab ya, Marsha ya. Jadi untuk wanita karir, sekarang kan nggak ada salahnya dong. Sekarang kan emansipasi wanita. Udah ada kan? Pertama. Yang kedua, ingat, walaupun kita menjadi wanita karir, kita itu nanti akan menjadi seorang ibu dan seorang istri. Di mana menjadi seorang ibu itu adalah mendidik anaknya. Jangan lupa, banyak kok sekarang wanita-wanita karir yang sukses. Banyak kok wanita-wanita karir yang dia memenuhi hak anaknya dari dia masih bayi. Misalnya dia memberikan ASI. Sekarang banyak caranya gitu. Jadi kalau misalnya berpikir, gimana sih wanita itu balik gini. Banyak istilah-istilah kalau jadi perempuan itu pasti baliknya ke dapur, kok ngapain sekolah tinggi-tinggi, pasti kayak gitu kan, banyak itu yang berpendapat seperti itu. Tapi sekarang kalau misalnya memang mikirnya kayak gitu, apa fungsinya emansipasi wanita pertama. Terus kedua, memang jadi tuh sebelum dia memang menikah harus ada dulu pembicaraan kepada pasangannya. Setuju nggak kalau saya menjadi wanita karir nantinya? Kayak misalnya saya seorang bidan, di mana seorang bidan itu harus siap sedia 24 jam. Misalnya ada orang mau melahirkan jam 12 malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Ya mau nggak mau, karena itu udah kewajiban saya untuk menolong proses persalinan itu. Nah, misalnya saya nanti berkeluarga, saya akan kompromi dulu, musyawarah dulu. Pekerjaan saya adalah seorang bidan, di mana seorang bidan itu harus mau nggak mau siap sedia gitu. Misalnya jam 2 malam ada orang melahirkan atau bagaimana, atau saya bekerja dengan sistemnya shift, yaitu misalnya shift malam, shift sore, shift pagi kayak gitu. Ya berarti itu akan musyawarah dulu. Kita harus musyawarah dulu kepada pasangan kita, bagaimana nih, setuju nggak gitu. Jangan sampai setuju-setuju di awal, nantinya malah berantem gara-gara karir dia gitu, gara-gara pekerjaan dia. Tapi kebanyakan sekarang orang-orang itu berpikir itu ke depan, karena ketika memang masa sih gitu pendidikannya udah tinggi gitu, terusnya nggak jadi apa-apa, itu juga jadi beban ya kepada si wanita itu pasti, karena dia beban ke orang tuanya. Dulu nyekolahin udah mahal-mahal, tapi kok nggak ada ininya gitu, nggak ada keterampilan yang dia bisa lakuin. Jadi memang kalau bisa nih para kaum pria juga menyadari bahwasanya kedepannya itu akan menjadi kebutuhan bersama gitu, karena kan yang namanya finansial itu yang nggak bisa kita pungkiri gitu, itu sangat jadi kebutuhan yang pokok bagi sebuah keluarga. Musyawarah dulu bagaimana. Banyak kok ibu-ibu yang memang dia berkarir, dia kerja di kantor, dia bisa kok memenuhi ASI anaknya sampai 6 bulan, itu banyak yang udah berhasil dengan cara dipamping. Dan dia selesai kantor itu misalnya jam 3 atau jam 4 sore, dia bisa mendidik anaknya, ya kan, dia bertemu dengan anaknya gitu kan, dia tetap walaupun ya itu resikonya gitu. Ya itu resikonya gitu. Kalau misalnya menjadi seorang wanita karir itu, dia tetap misalnya capek banget, tapi dia harus tahu memposisikan diri, oh iya aku seorang ibu ketika di rumah ada anak yang harus dididik gitu, jadi harus mendidik anaknya gitu. Terusnya suaminya juga sama, sebelum keluar kerja nih, kalau bisa memenuhi dulu kebutuhan fisik si suami, misalnya makannya, ya kan,
siapin dulu tuh sarapannya atau apanya, makan siangnya tanyain mau makan apa. Ya kan sekarang udah bisa GoFood, ya kan? Atau misalnya di stok makanan yang emang buat makan pagi, siang, sore gitu, ya kan? Kayak gitu. Pasti sih itu akan banyak pertimbangan, tapi ketika menjadi wanita karir harus memposisikan diri dia sebagai istri dan sebagai ibu nantinya kayak gitu. Ya, paling kayak gitu ya Sandra. Ya Kak, makasih banyak Kak jawabannya. Ya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada Mas. Ya, silakan Pak. Ya, perkenalkan nama saya Rahmat Teguh Haryadi. Saya dari SMK Ya Permas Jakarta. Yang pertama, kebetulan saya adalah seorang guru. Di lapangan saya juga banyak menemukan adanya mungkin siswa atau siswi yang mana mohon maaf tanda kutip korban dari broken home orang tuanya, sehingga orang tua murid tersebut mungkin membawa masalah rumah tangganya dan dilihatkan kepada anaknya, sehingga anaknya dalam secara dampak psikologis dan juga dalam seorang kewajibannya pelajar tersebut menjadi kurang maksimal ya, karena mungkin dampak dari kedua orang tua yang ribut. Bagaimana kami mengatasi hal ini dalam sisi dari sudut pandang dunia pendidikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaan yang bagusnya ini. Karena ini relate banget sama kehidupan remaja pada sekarang ya Pak ya, terutama untuk dunia pendidikannya. Dan bagaimana cara guru itu mendidik dan menanggulanginya gitu permasalahan seperti ini. Dan ini yang banyak banget Pak udah lumrah banget sebagai hal yang lumrah. Bagaimana cara dia itu bisa tetap menjadi siswa yang baik, dia dalam akademiknya tidak menurun, mungkin itu ya karena broken home ini memang permasalahan yang sangat menyebar kemana-mana gitu, terutama kepada mental anak, psikis anak. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru itu ya, pertama harus merangkul ketika emang anak ada yang seperti itu, Pak. Dan kita harus touch by heart gitu kan. Jadi itu benar-benar disentuh gitu kan. Dia biar cerita dan percaya sama kita. Kalau ada apa-apa tuh cerita sama kita gitu kan. Kalau sepengetahuan saya biasanya di sekolah itu ada yang namanya BP apa ya. Nah, mungkin dari BP itu bisa tuh yang namanya bimbingan konselingnya BK atau BP ya kan. BK itu konseling si anak ini dan merangkul si anak ini bagaimana anak ini bisa memenuhi kewajiban dia sebagai siswa, memenuhi kewajiban dia sebagai anak gitu, dan tidak sampai menjadikan si anak ini anak yang memang korban dari broken home gitu. Bisa touch by heart, diajak ngobrol, dirangkul bagaimana gitu. Misalnya emang gak kenal lagi karena lingkungannya. Nah, sebagai manusia kan pasti kita punya rasa yang empati gitu. Bagaimana kalau misalnya emang kita ada di posisi dia gitu, pasti sulit banget gitu kan. Pasti itu hal yang sulit. Bagaimana kita mengajak dia itu, yaitu mungkin biasanya itu di BK itu ada tingkat konseling yang memang bagaimana cara konseling anak yang A, B, C kayak gitu. Tapi terutama kalau misalnya memang ada anak yang broken home, biasanya itu dia itu kurangnya kasih sayang. Dari 8 fungsi keluarga ini kurangnya kasih sayang seorang orang tua gitu kan. Terusnya dari kasih sayang itu juga faktor ekonomi nih. Kadang mereka itu bingung gitu. Bingung nih mau ngambil minta uang kemana gitu. Sedangkan misalnya